Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan dan mengenalkan biografi dari salah satu wali songo, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Ampel. Sunan Bonang. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Ia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Bonan adalah sebuah desa di Kabupaten Rembang. Nama Sunan Bonang diduga adalah Bong Ang sesuai nama marga Bong, seperti nama ayahnya Bong Suwiho alias Sunan Ampel. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan saat ini makam aslinya berada di kota Tuban. Lokasi makam Sunan Bonang ada dua, karena konon saat dia meninggal, kabar wafatnya dia sampai pada seorang muridnya yang berasal dari Madura. Sang murid sangat mengagumi dia sampai ingin membawa jenazah dia ke Madura. Namun murid tersebut tak dapat membawanya dan hanya dapat membawa kain kafan dan pakaian-pakaian dia. Saat melewati Tuban, ada seorang murid Sunan Bonang yang berasal dari Tuban yang mendengar ada murid dari Madura yang membawa jenazah Sunan Bonang. Mereka memperebutkannya. Kisah perjuangan Sunan Bonang setelah mereka berguru di negeri Pasai, Raden Magdum dan Raden Paku pulang ke Tanah Jawa. Setelah sampai di Tanah Jawa, mereka berpisah menuju daerahnya masing-masing. Raden Paku kembali ke Gresik dan mendirikan sebuah pesantren di daerah Ngiri. Raden Magdum akhirnya melanjutkan perintah ayahnya untuk berdakwah di daerah Rembang, Tuban dan Lasim. Perjuangan Sunan Bonang tidak terlalu sulit karena masyarakat langsung menerima ajaran yang diajarkan oleh Raden Magdum. Strategi yang dipakai Raden Magdum adalah menggunakan media kesenian untuk berdakwah. Raden Magdum selalu berdakwah walau usianya sudah tua, sehingga suatu saat berdakwah di Pulau Bawean, Sunan Bonang meninggal dunia. Kabar ini langsung disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Jawa. Murid-murid asuhan Sunan Bonang berdatangan dan memberikan penghormatan terakhir untuk Sunan Bonang. Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putra Maulana Malik Ibrahim dan Chandra Wulan. Beliau dilahirkan di Campa pada 1901 Masehi. Beliau juga dikenal sebagai seorang muslim yang alim, bijaksana dan berwibawa. Semasa kecilnya Sunan Ampel dikenal dengan nama Syahid Muhammad Ali Rahmatullah. Namun setelah pindah ke Jawa Timur, Sunan Ampel kemudian dipanggil dengan nama Raden Rahmat. Sebutan Sunan Ampel ini berasal dari Sunan yang merupakan gelar kewaliannya, dan Ampel diambil dari daerah beliau menyebarkan agama Islam, yaitu Ampel yang merupakan wilayah termasuk ke dalam bagian Surabaya. Ajaran Sunan Ampel selama menyebarkan agama Islam, Sunan Ampel mengajarkan ajaran yang dikenal dengan falsafah Mohlimo. Apa itu ajaran falsafah Mohlimo? Falsafah Mohlimo adalah falsafah yang diterapkan Sunan Ampel saat berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Falsafah Mohlimo ini tidak mau melakukan 5 hal tercela. Berikut adalah isi falsafah Mohlimo yang diajarkan Sunan Ampel. 1. Moh main atau tidak berjudi. 2. Moh ngombe, tidak meminum minuman keras. 3. Moh maling, tidak mencuri. 4. Moh madon, tidak berzina dengan perempuan yang bukan istrinya. 5. Moh madat, tidak menggunakan barang yang menyebabkan kecanduan. Ajaran Mohlimo tersebut diajarkan Sunan Ampel pada masyarakat setempat ketika kerajaan Majapahit mengalami kekacauan. Kondisi tersebut membuat banyak masyarakat melakukan hal-hal yang tidak seharusnya seperti berjudi, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Maka dari itu, Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlimo kepada masyarakat untuk mencegah keburukan terjadi. Ajaran Sunan Ampel ini terbilang cukup berhasil karena pengikutnya cukup banyak. Sebagai penghormatan, setelah tutup usia, Sunan Ampel dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you down?